skill shot, terus juga gimana bisa nge-chain CC sama Betul. hero-hero lainnya dari Betul. Deus. Karena kalau enggak ya Bigetron dalam tanda kutip draftnya itu draft terobos, Ya, draft dobrak gitu. ya ini draftnya benar-benar bisa ngedorong ke belakang juga. Ya. Jadi ini bakal ngeganggu banget sebenarnya buat Deus ketika ada Guan Yu. Karena nggak tahu apakah hari ini ada tutor Guan Yu kan dari itu juga bisa jadi kan kalau kayak Bisa gitu kan. jadi. Karena kemarin kan Deus untuk pertama kalinya pakai Guan Yu di Mhm. DGWB. Nah mungkin hari ini ditutorin karena ini hari kedua dan langsung di game pertama ada Tufts yang nge-pick Guan Yu. Oke, kita bakal lihat ya apakah Guan Yu-nya kali ini dari Bigetron Yep. bisa ngasih satu performance yang bisa dibilang jauh lebih agresif karena dengan komposisi yang super agresif dengan adanya Lady Sun dari Bigetron Sigma. Sementara Deus Card juga dengan draft yang lebih rapi. Kita masuk di match pertama, game pertama kita di hari ini untuk Dunia Games waktu Indonesia bermain antara King Season yang ketiga. Yes, let's go, let's go. Jangan lupa juga buat di like dulu teman-teman sebelum matchnya juga dimulai. Ini baru mau menit pertama. Jadi jangan lupa juga buat di like, ya kan, buat di subscribe. Sekali lagi join live chatnya. Kita lihat apakah hari ini akan ada perkembangan dari Bigetron Sigma maupun Deus Card. Karena kemarin mereka pun tidak mendulang tidak mendulang poin yang maksimal lah bisa dibilang kedua tim ini. Tapi ya kita lihat buat hari ini bakal kayak gimana. Karena Bigetron Sigma, DDQ mulai dari biru, sementara Deus Card mulai dari merah ya. Jadi mereka akan end di titik yang sama, di mana mereka akan end di farm lane dan ada kemungkinan farm lane ini akan jadi berdarah nanti di menit 1.30. Tapi sekarang kita lihat Yova dan juga Erzan dari tadi mencoba buat mengambil creep aja terlebih dahulu karena ini masih farming phase, masih laning phase. Jadi ini masih dalam posisi yang aman sih. Ya, karena dari Bigetron Sigma sebenarnya lebih diunggulin ya untuk early dive ini. Mereka punya Leanpo, mereka punya Doom juga. Jauh lebih tinggi untuk di front line-nya, jauh bisa lebih agresif, bisa repositioning juga. Sementara dari Deus Card harus manfaatin dari skill shot-nya. Karena sekarang akan coba untuk mundur karena Princess Prost-nya lebih dulu nyampe ke area bawah untuk backup teman-teman dari Deus Card. Yes, tapi harusnya di Augran tuh kalau misalnya tadi dia mau nyari fight di early gitu ya, minimal buang flash dari Lady Sun. Itu harusnya tadi ketika wave-nya nabrak mereka tuh bisa fight gitu. Kan tadi kan juga kalau misalnya kita lihat DDQ kan berdirinya di arah bawah itu ketika memang klipnya udah nabrak kan. Nah, jadi kayak dia tuh udah expect buat fight di situ, tapi kelihatannya Deus Card nggak mau mencari fight itu. Mereka lebih prefer untuk oke, kita duluin aja rotasinya, kita duluin farmingnya lagi biar semuanya bisa lebih cepat dapat gold mungkin. Dan juga mungkin Augrannya jadi bisa lebih cepat juga buat lebih tebel dan juga buat fight. Iya, dan sementara belum ada pergerakan lagi karena bakal balik lagi coba untuk mirroring pattern dari Creepbox juga sementara dari DDQ sehingga di tempat dimana Deus Card mau coba untuk nge-backup adanya Augran atau mereka mau inisiasi pasti nggak akan kekurangan pemain dari Bigetron. Betul. Bigetron Sigma juga akhirnya sekarang sih kelihatannya memang mereka juga lagi mirroring aja ya pergerakan dari Deus Card. Ya, dua-duanya lah dia lagi mirroring pergerakannya juga. Karena memang dengan kayak gini setidaknya mereka jadi bisa kelihatan gitu loh musuhnya ada di mana atau mungkin ally mereka juga ada di mana karena kunci dari dua fight ini sebenarnya ada di Guan Yu dan juga di Dharma yang sampai sekarang masih stuck di lane. Dan walaupun tadi ada sedikit poke ke arah Amatariu dan sekarang mungkin ada inisiasi dari Bigetron Sigma ke arah Azure Golem dari Deus Card. Udah coba buat masukin lagi Amatariu, coba buat bisa didapetin tapi ternyata pun tidak bisa. Walaupun begitu Descendant Counter masih bisa menumbangkan BTR HOK di sana. Dan ternyata Azure Golem masih bisa dengan aman pun didapatkan oleh Creepbox. Satu fight yang cukup baik sebenarnya dari kedua belah tim. Karena pertukarannya lumayan banget support ditukar mid pada kali ini. Iya, tadi tuh Bigetron Sigma mau nge-contest dari Azure Golemnya karena tahu juga kan Amatariu tadi udah pakai flashnya cukup early di area farmland, terus mereka mau coba di lane itu, tapi di area choke point, di area sempit kayak gitu, instant encounter dapetin full value, terus juga jadi trade juga nggak bisa repositioning dari Hauka. Dan yang Zelda bilang kayak mid tukar roamer, ya you'll take it every time untuk Deus Card. Yes, dan sekarang kita lihat Anara rupanya udah mulai berdiri di bush, di brush bawah daripada Deus Card. Dan Bigetron Sigma belum mengetahui hal ini dan mereka pun kenapa Amatariu ngasih hardlink ke sono, ketahuan dong kalau misalnya ada temennya di situ Amatariu. Tapi ya udah, mohon maaf lagi coaching mood ya. Tapi ya udah sekarang udah ada Tyrant. Dan kedua tim ini lagi mencoba buat masuk, masih ada Path of Passing dari Creepbox sama Taru coba masuk, Yova juga flaming pop tapi DDQ masih terlalu tebal dan apakah yang bisa dapat? Enggak, ternyata masih bisa dapetin sama DDQ dan Conductor of Souls yang tidak berpengaruh apa-apa membuat Creepbox pun harus tumbang. Dan sekarang BTR HOK udah mulai zoning ke arah player-player daripada Deus Card. Tadi udah kehilangan
satu objektif yang lumayan penting karena kalah zoning sih lebih Iya, tepatnya. benar. Tapi sekarang mereka coba buat mulai maju lagi dan Amatari udah mulai coba buat buka map yang tidak wise dan langsung kembali tumbang Chou Hisasu Shinobi Bachi. Walaupun begitu masih ada Free Prison dan juga Diesel sudah follow up dengan terus mantra, tapi Sigma masih dengan darahnya begitu tebal dan ada Yopa yang bahkan gak sempet buat ngeluarin Infinite Fastness karena Infinite Fastness benar-benar di detik terakhir dan di saat itulah dia bisa dieksekusi. Dan sekarang Anara dan keluar tadi Sear Flash tapi pun tidak berguna karena masih ada Zan, damage dealer dan juga DDQ the Tank yang bisa membuat Anara harus tumbang. Iya, tadi itu satu extended ya yang dia bisa dapetin Anara karena ngelihat dari Bigetron Sigma, Tubs gak usah ke bawah, udah cukup damage dari Bigetron Sigma, dia nge-push sampai ke arah turret, mau nggak mau di area towernya itu harus direspon sama Creepbox. Oke, ini team fight gak ada Augran, mereka push itu lebih dalam dan mereka nemuin value dan sekarang masalahnya satu Green Green Dragon lebih tepatnya untuk mempunish karena di area belakang ini akan bakal di-extend karena langsung Unruly Blade ke area belakang satu persatu tumbang, tidak berada di posisi yang tepat. Memang Wind Tracer sudah dibuka tapi langsung di-dodge oleh mungkin saja oleh Bigetron Sigma. Setelah di area belakang langsung dipukul ke area belakang, harus membuka Infinite Fastness untuk repositioning. Sayangnya dari Frigid Prisonnya pun miss sehingga tidak ada value yang bisa dapat oleh Deus Card selagi tower mereka digaruk habis-habis oleh Zan. Yes bang, nggak bisa dong lawan Dun di early belum punya yang namanya Blazing Cape. Jadi kenapa dilawan teh kalau misalnya 1 lawan 3? Ya Allah, tapi ya udah, nggak apa-apa. Udah kehilangan satu outer tower di arah farm lane dari Deus Card dan sekarang ada kemungkinan mereka mencoba untuk defense di arah mid lane. Walaupun begitu sekarang mid lane-nya ini udah bonyok banget nih outer towernya dan ini bakal jadi satu hal yang repot juga buat Deus Card. Sementara itu mereka masih mencoba buat clearing di arah farm dan ini udah mulai sedikit agak panik ya kelihatannya ya. Kalau misalnya dari pergerakannya mereka udah mulai sedikit agak panik. Oke, sekarang kita lihat dari player-player Bigetron Sigma udah mulai memegang sisi map yang bahkan harusnya belum bisa mereka pegang, yaitu di arah Crimson Golem. Karena sekarang kita lihat 3 bahkan sampai 4 sampai 5 player udah berada di arah atas, tapi kayaknya masih ada inisiasi dari mereka buat masuk ke arah mid lane walaupun mungkin nggak bisa. Tapi kayak Zan kayak bisa deh. Ini kalau misalnya kayak one shot, two shot gitu ke arah outer tower mid lane sebenarnya masih bisa. Tapi kayak mereka nggak mau, mereka cuma ngambil Azure Golemnya aja dan sekarang udah ada fight lagi sama Taru udah ngeluarin Melodic Swing. Tapi itu bukanlah sesuatu yang tepat dan Frigid Prison yang masuk ke arah Sigma ini lagi cooldown, bukanlah sesuatu hal yang bijak juga nge-freeze Lianpo di sana dan Azure Golem kembali didapatkan dengan mudah oleh Bigetron Sigma. Bigetron Sigma sekarang udah mulai jungling dan farming di jungle-junglenya Deus Card. Iya, walaupun dari Deus Card sendiri mereka tahu nggak bisa ngasih Overlord ini secara gratis, jadi mereka langsung coba ambil map controlnya di area atas map. Cuma ya ini Deus Card udah dapetin tower duluan di area bawahnya dan sekarang di area midnya pun hancur. Dan dia bahkan mau nge-push sampai tower tier 2 dan Bigetron Sigma ngebaca dengan sangat baik ya Deus Card. Oke, mereka semua stack di area atas map, terus juga ketahuan juga posisi dari Dharmanya nggak ada yang respon di bawah ini, bahkan mungkin bisa dapetin inhibitor karena tumbang juga dari Diesel 1v1 melawan Tubs. Ya, ini pertukaran yang sangat gak worth it sih. Buat gue ini salah decision making karena mereka tadi gak ngeliat kalau misalnya creep di bawah itu ada dan mereka nggak ada yang bahkan mengutus satu orang pun buat jalan ke arah bawah. But well, ya udah setidaknya mereka bisa dapetin satu tower di arah Clash lane, satu outer tower dan mid lane-nya udah mulai sedikit bonyok. Tapi ini bukanlah jawaban sebenarnya dari Deus Card karena ini bukanlah pilihan yang bagus gitu loh, biarin satu high ground buat tuker satu outer. Karena bawahnya itu bakal termampus, jadi harus direspon sama Deus Card kayak ngelapasin satu apalagi 2 juga. Karena ya mungkin mereka punya Dharma, mereka punya Long yang bisa dibilang wave clear-nya juga cukup oke. Tapi tanpa adanya salah satu hero ini, nanti tim fight-nya bakal timpang jauh banget, gak ada damage output yang diharapkan dari Deus Card. Yes, dan ini jadi permainannya super pasif kita lihat dari Deus Card. Mereka nggak bisa maximize compo mereka sendiri dan ini bakal jadi susah karena Dharma dari tadi pun nggak ada stealing momennya, susah banget karena juga Guan Yu kan biasanya kalau misalnya emang udah menang lane berarti menang rotasi ya kalau kayak gini, dan Dharma dengan kayak gitu berarti udah nggak bisa ngapa-ngapain dan juga nggak ada momen untuk nangkep Zan, nggak ada momen untuk nangkep BTR Hawka. Ini bakal jadi susah dan Diesel bahkan udah mulai kejebak, udah ada Heroic Charge, Zoring Green Dragon udah masuk, masih ada Burst Ram, Magma Slam dan juga Tremor Smash. Langsung menghinakan Dharma di sana, dilanjutkan dengan Anara dan juga Amatariu dan bahkan Yofa udah kena Revenge dan Chou Hisasu Shinobi Bachi mau ngomong harus mengeluarkan Infinite Fastness untuk melarikan diri sejauh-jauhnya sampai ke Fountain.
Dan sekarang Kribox serta Yova udah mulai kebingungan karena poke dari Xander begitu sakit, dan Daddy Q serta Tuf sudah mulai mencicil satu lagi high ground tower di arah mid yang mereka sudah tidak miliki dari Deuscard. Peter Daddy Q benar-benar terlalu mendominasi di game pada hari ini, dan ini udah menjadi hal yang sulit banget buat Deuscard karena sekarang high ground bahkan di arah Clash Lane udah menjadi bulan-bulanan daripada bikin terus. Ya, meskipun kayak belum bisa untuk melakukan push ke area end, tapi tentunya base-nya udah berantakan dari Deuscard. Mereka harus perma nge-clear, perma defense untuk wave minion yang masuk karena bakal ada 2 super wave dari minionnya yang masuk. Dan respon ya, gue mau balik ke yang tadi, respon di atas sebenarnya itu cukup obvious kan, karena dari Bigetron Sigma tahu Deuscard nih tower tier 2-nya tinggal sisa di area top lane. Tapi cukup dalam ya, tadi dari Diesels dia di bawah tower sendirian coba untuk nge-clear, dan yang ngelihat juga posisi dari Kribox-nya dia di area bawah yang tadi kita mention. Oh, ini bakal permapush, itu dia clear, dan sekarang mungkin satu last ditch effort dari Deuscard bakal kontes dari Shadow Overlord ini. Langsung Path of Passage itu dibuka untuk melakukan steal, dan berhasil di steal oleh Kribox. Masalahnya apakah mereka bisa menangin tim fight-nya karena satu persatu tumbang, atau lebih tepatnya Tufs yang berhasil di take down terlebih dahulu selagi melakukan zoning, sehingga membuying time dari Deuscard sehingga bisa menarik nafas terlebih dahulu. Oke, setidaknya it's okay, it's all good, karena itu untuk pertama kalinya gue melihat Deus pakai tim effort ya untuk nge-steal Overlord. Ini untuk pertama kalinya gue ngelihat mereka belajar, kayaknya mereka udah beradaptasi juga dengan progres di melawan pro team ini. Mereka bisa steal dengan tim effort. Amatari, what a good fight. Kribox, what a good steal. Jadi sekarang setidaknya mereka punya sedikit banyak perlawanan lah untuk map pressure yang mereka sama sekali nggak miliki. Sekarang mereka punya modal gitu ya, mereka punya bensin buat nge-pushnya, dimana udah ada Shadow Vanguard di arah atas, dan sekarang mereka mencoba untuk bermain di arah bawah. Mereka mencoba untuk netralisir lah semua super minion yang ada di lane mid dan juga di lane farm. What a good steal. Ya, dan dari Bigetron Sigma seenggaknya mereka harus ngancurin dulu dari Overlord Vanguard, Shadow Vanguard di area atas juga, dan mengingat di area mid sama di area bawahnya posisinya yang coba di-push Deuscard, cari informasi terlalu banyak sehingga Ruli Blade ke area belakang. Gak bisa kabur tentunya dari Amatariu. Gak full member, mereka melakukan team fight dan counter terusal sudah dibuka memang. Winter is here hanya sebagai melakukan zoning, tapi damage mereka masih belum cukup, dan di area belakang Soaring Green Dragon langsung dipukul ke area yang gak diinginkan oleh Kribox. 4 pemain tumbang, 1 wave cukup dekat di area mid, menyisakan Anara sendirian. Game pertama sepertinya Bigetron Sigma bilang gak apa-apa kamu steal dari Shadow Overlord, tapi kami akan meng-steal kristal kalian, bahkan agro ditahan. 2 pemain sudah hidup, Winter is here, tapi shutdown berhasil ke arah dari Zan. Langsung buka Infinite Fastest untuk nge-clear dari wave minionnya selagi pemain dari Bigetron Sigma terlalu fokus ke arah kristal. Team fight-nya dibiarkan begitu saja, triple kill, dan juga ada Destined Counter zoning, quadra kill, menyisakan 1 Sigma yang berhasil terkena Frigid Prison. Akan diberikan pentakill untuk Yova, dan Deuscard masih memiliki nyawa. Nafas kesekian buat Deuscard diberikan secara gratis oleh BTR. Terima kasih BTR. Dan juga sekarang kita lihat Deuscard setidaknya ada 1 pentakill pertama di DGWIB season 3. Dan ini akan menjadi satu hal yang lebih spicy lagi, karena gue yakin pasti Deuscard di dalam Discordnya masih ngomongin nice. Inilah waktunya comeback. Dan oke, let's go. Apakah ini akan menjadi satu modal? Apakah ini akan menjadi satu pintu? Apakah ini akan menjadi satu motivasi untuk Deuscard bisa memberikan punishment yang seberat-beratnya untuk Bigetron Sigma yang melakukan satu blunder yang begitu fatal di menit 13 barusan? Benar. PR dari Deuscard sekarang ada 2, yaitu map control karena dari wave minion bakal ke-push di area mid sampai bottom. Jadi harus mencegah adanya backdoor yang terjadi dari Bigetron Sigma. Dan sekarang karena mereka udah ngimbangin dari gold lead, artinya dari segi power, dari segi damage, Deuscard udah kuat untuk melakukan team fight. Tinggal gimana kayak beberapa kali yang sering kita lihat Deuscard ada keculik 1 atau mereka gak siap untuk team fight, mereka harus lebih ready untuk itu. Yes, ini kita bakal lihat lagi karena mereka masih, bahkan sekarang goldnya udah sama, padahal towernya udah tertinggal jauh. Jadi itu adalah salah satu pentakill yang paling mahal bisa kita bilang di DGWIB. Dan sekarang ini akan menjadi beban buat Deuscard, apakah mereka bisa comeback dari sini. Dan mereka udah nggak bisa lagi nih yang namanya zoning dan terlalu jauh buat ngeluarin skill. Dan juga karena mereka masih punya primal bond ya tadi yang mereka dapetin dari Tyrant, tapi Deuscard sebut fight lagi. Daddy Q berada di tengah-tengah pit. Ini harusnya mereka bisa jebak, tapi ternyata
masih tidak ada pengerjaan yang begitu baik karena tuh datang dari belakang, udah ngeluarin suara di Green Dragon dan bahkan udah ada Razel cover di karena Yova dan Yova belum punya ulti dan harus bisa dikeluarin juga Infinity Festus yang begitu luar biasa. What a nice play, what a nice outplay lebih tepatnya karena mereka coba ganggu Hawka, Tufs dan juga DDQ bahkan tumbang tadi karena ada fight yang terpisah. Tufs mencoba buat dorong dari belakang tapi ternyata Deuscard udah punya jalan keluarnya dan ini adalah jalan yang begitu baik, yang begitu sempurna buat Deuscard. Mereka dapetin Tyrant, sekarang mereka dapetin Overlord. Ini ada war yang kedua dan mereka udah menangin. Yang jadi pertanyaan sekali lagi, apakah bisa Deuscard untuk comeback dan melakukan satu miraculous thing yang sekarang bahkan dilakukan oleh Anara dengan Frigid Prison dan Winter Spear-nya menumbangkan Zaan dan udah mulai masuk ke arah inner tower di arah mid. Apakah mungkin ini menjadi the only chance buat Deuscard bisa mencuri poin dari Bigitor Sigma? 30 second tanpa adanya Lady Sun, tentunya chance untuk Deuscard. Melihat juga ada Tempest atau lebih tepatnya dari Overlord Vanguard di area bawah sudah di-push secara bersama-sama. Artinya Tri di area atas, di area mid yang memang berhasil di-clear, tapi di area bawah juga akan nge-push secara bersamaan. Deuscard bisa manfaatin ini untuk bermain makro 10 second tanpa adanya Zan. Winter Spear dibuka untuk ke-clear dari wave minion-nya. Sepertinya keputusan dari Deuscard adalah kita mau stick 5, kita akan coba push ini. Zan bisa membuka resistance counter dan Zannya sudah hidup sekarang di area belakang. Langsung coba untuk di-push, ada Meteor Tremor Smash ke arah belakang, harus Infinite Fastest repositioning di area belakang dan Hawka hampir mendapatkan celahnya tapi dia juga ragu untuk masuk ke area 4 pemain dan Deuscard kehilangan kesempatan yang di depan mata, tapi setidaknya mereka dapetin satu inhibitor di area bawah. Yes, satu high ground tower dia dapetin di area farm lane. Ini udah menjadi satu surplus yang luar biasa buat Deuscard. Mereka bisa balikin semua odds, balikin semua hal-hal yang ganjil dan sekarang bahkan mereka ada di ambang untuk bisa mengalahkan Bigetron Sigma. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah Bigetron Sigma akan bisa terkalahkan oleh semua ini? Itu pun yang masih menjadi pertanyaan ya, karena sekarang Yova udah balik, Dizel sudah balik, dan Zaan udah ada. Zaan udah mulai memata-matai player-player pada Deuscard, tapi Deuscard masih ada Anara di sana, coba buat mundur, dapetin Frigid Prison, ngeluarin Shattered Ice, tapi rupanya masih cooldown. Grimbox, Amatari coba buat mundur, Radiant sudah keluar, dan juga masih ada Tremor Flash, Amatari coba buat masuk, tapi player-player dari Deuscard mencoba buat main rapat, mencoba buat main mundur. Tufs udah ada di depan sana, Anara mau ngomong ngeluarin Flash untuk bisa menghindar daripada Heroic Charge. Dan sekarang udah boleh maju mundur lagi. Ini adalah permainan kiting yang begitu penting Deuscard. Ini bisa make or break the play. DDQ udah maju, Winter Spear udah keluar dan masih ada crucial tap daripada DDQ walaupun kena Frigid Prison dan juga ada kena di sana. Coba buat masuk, coba buat anu di blade, coba buat disengage tapi tidak bisa. Dan masih ada yang namanya super minion daripada farm lane masuk ke arah Deuscard. Dan player-player Bigetron Sigma mau nggak mau harus ada dalam defense mode lagi walaupun mereka udah dapetin Tyrant. Zaan, Hawka mulai mundur, Sigma masih menjadi posisi yang paling depan, masih menjadi front lane buat player-player daripada Bigetron Sigma. Tapi sekarang Anara terlow dan langsung di pop out begitu saja sama Hawka. Amatari udah pulang, Yova, Dizel, Skribox, apa yang bisa mereka lakukan ternyata nggak ada, karena bahkan Skribox yang menjadi garda terdepan dari Deuscard sudah hilang. Yova, too low, harus balik dulu walaupun bisa mengeluarkan pertukaran yang cukup seimbang buat BTR Sigma. Satu decision dari Yova, tapi tunggu dulu, belum selesai karena sudah ada Truth Mantra yang keluar. Di Resurrect masih bisa flash dan juga masih bisa counter dan gak dari Zan. Dia juga terlalu overcommit melihat satu mangsa, dia pikir bisa one shot, tapi tools dan juga damage dari Deuscard cukup banyak karena Yova belum recall, jadi 2 lawan 1. It's not an even fair fight untuk Zan. Oke, wave management lagi, sabar lagi. Sekarang ada Overlord, ini udah menit 18.30. Jadi ada kemungkinan juga Deuscard bisa menahan seperti apa yang mereka lakukan terhadap Onyx di game pertama kemarin. Setidaknya bakal jalan sampai Tempest, tapi Tools ini punya mobility yang begitu besar. Dizel gak mungkin bisa mengganggu banyak walaupun sekarang super mininya masih menghadap ke arah Deuscard. Dan Dizel juga udah mulai low, tapi sekarang masih ada fight juga yang terjadi. Infinite Festus dari keluarin karena Sanctuary udah keluar. Dan sekarang Yova gas udah mulai masuk ke arah BTR Hawka, dan BTR Hawka harus tumbang. Tapi masih ada Sigma di sana, masih ada DDQ yang coba buat mengganggu pergerakan daripada Yova, dan Yova udah kena shutdown dan harus tumbang. Sanctuary gak punya, Destiny gak punya, tapi dia masih ada pertukaran lewat Overlord. BTR Sigma, DDQ coba maju lagi, Dizel sudah mulai mundur, tapi Anara terlalu offside di sana, digerubukin sama 3 player daripada BTR Sigma. Splendor udah keluar, Dizel, Skribox apakah masih bisa
mencoba untuk mendapatkan anak-anak. Ternyata masih ada Frigid Prison dan itu mungkin berguna karena masih ada Wind Slash yang terjadi daripada BTRD di Q. Tapi sekiranya dengan gini mereka bisa membersihkan satu creep di arah mid lane lewat Shadow Vanguard-nya. Satu tools yang gak dimiliki sama Yova di tim fight tadi adalah flank. Dia buka early untuk agresif, gak nemuin value di area mid. Dan sekarang itu nge-cost cukup mahal untuk Deuscard. Meskipun dari Overlord-nya mereka secure, tapi 20 second untuk Tempest Dragon. Dihabisin. Base akan dihabisin sehingga value dari Overlord ini menjadi sangat-sangat minim. Wave masih dikontrol sama Bigetron Sigma dan tentunya inisiasi pertama untuk Tempest Dragon ini dimiliki sama mereka. Yes, 5 detik lagi untuk Tempest Dragon. Dan DDQ udah mulai zoning di arah depan juga. Kribox sudah mulai kena low banget karena Zan. What a burst damage. Kribox udah mulai mundur lagi walaupun masih ada Heartling. Tapi sekarang Tempest, daerah Tempest udah menjadi milik Bigetron Sigma. Sekarang apa yang bisa mereka lakukan? Dharma, apa yang bisa mereka lakukan untuk bisa curi momennya? Kribox sudah mulai maju, coba buat steal, coba buat ngambil setidaknya scaling sedikit bagian dari map. Tapi bahkan Bigetron Sigma tidak menunjukkan diri mereka di depan map sedikit pun. Deuscard gak tahu apapun tentang positioning dari Bigetron Sigma. Mereka mulai untuk melepaskan mapnya. Mereka mencoba untuk ngelur Deuscard ke dalam satu kiting yang bukan maksimal dari Deuscard. Mereka bisa dijepit dari bagian mana aja karena BTR HOK ada di belakang sana. Sigma dan Zaan udah mulai nunggu. Kribox udah mulai buka. Path of Passing juga udah buka. Splendor sebenarnya di atas sana tapi tidak berguna karena langsung masuk, Amatari tumbang dan tidak ada player yang bahkan bisa mendapatkan Tempest dan Tempest didapatkan oleh Bigetron Sigma. Kribox tumbang, Diesel pun harus mundur 1000 langkah. Flash terlalu jauh karena sudah tidak ada lagi yang bisa Deuscard lakukan untuk menahan superioritas daripada Bigetron Sigma. Bigetron Sigma mendinai comeback yang coba dilakukan oleh Deuscard dengan trapping sabar yang mereka lakukan. Mereka menjebak, memancing Deuscard untuk memulai Tempestnya terlebih dahulu tanpa ngecek di mana keberadaan player yang lainnya. Dan game